Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Indri dalam pembelajaran jarak jauh kimia. Pada kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia. Bagaimana ikatan kimia itu terjadi? Ikatan kimia terjadi karena kecenderungan unsur untuk mencapai keadaan stabil. Cirinya, unsur-unsur memiliki elektron valensi 8 atau memenuhi kaidah oktet, ataupun memiliki elektron valensi 2 atau memenuhi kaidah duplet, seperti yang dimiliki oleh unsur-unsur gas mulia atau golongan 8A. Bisa dilihat unsur-unsur golongan 8A dalam tabel, di mana unsur dari neon sampai radon memiliki konfigurasi elektron yang identik, yaitu memiliki elektron terluar 8 yang menyebabkan kondisinya stabil, kecuali helium memiliki elektron valensi 2 atau memenuhi kaidah duplet. Bagaimana untuk unsur yang lain mencapai keadaan stabil? Cara atom mencapai kondisi stabil dengan cara 1. Melepas elektron, 2. Menangkap elektron, 3. Sharing atau pemakaian bersama elektron. Melepas elektron. Atom yang melepas elektron biasanya mempunyai elektron valensi 1, 2, atau 3, kecuali atom H, dan memiliki energi ionisasi kecil. Contohnya, bagaimana atom Na dengan nomor atom 11 mencapai keadaan stabil? Jawab, Na memiliki konfigurasi 281 karena memiliki elektron valensi 1, sehingga Na cenderung melepas 1 elektron terluarnya. Prosedur penulisannya seperti di bawah ini. Na dengan nomor atom 11 konfigurasi 281. Karena memiliki elektron valensi 1 paling terakhir, maka Na cenderung melepas 1 elektronnya untuk mencapai kondisi stabil. Sehingga konfigurasi baru Na memiliki 28 dengan elektron terluar menjadi 8. Karena Na melepas 1 elektron, sehingga Na menjadi bermuatan positif 1. Contoh lain untuk Mg dengan elektron valensi 12, sehingga konfigurasinya 282 dengan elektron terluar 2, sehingga melepas 2 elektron untuk mencapai kondisi stabil. Karena melepas 2 elektron, sehingga Mg menjadi bermuatan positif 2. Menangkap elektron. Atom-atom yang menangkap elektron biasanya memiliki elektron valensi 6 atau 7 dan memiliki afinitas elektron besar. Contohnya, bagaimana atom F dengan nomor atom 9 mencapai keadaan stabil? Konfigurasi elektron F 2, 7. Karena F memiliki elektron valensi 7, sehingga F cenderung menangkap 1 elektron untuk mencapai kondisi stabil, yaitu elektron valensi 8. Mekanismenya seperti di bawah ini. Elektron valensi 7 supaya menjadi 8, maka F menangkap 1 elektron. Sehingga elektron terluar dari F yang awalnya 7, tambahan 1 elektron menjadi 28.
karena F menangkap satu elektron, sehingga F bermuatan negatif 1. Contoh lain, oksigen dengan nomor atom 8, sehingga konfigurasinya 2, 6. Supaya menjadi 8, 6 kekurangan 2 elektron, sehingga menangkap 2 elektron. Sehingga bermuatan 2 negatif. Dan yang terakhir, sharing elektron. Penggunaan pasangan elektron atau sharing elektron terjadi karena suatu atom memiliki keelektronegatifan sedang atau sukar menangkap atau melepas elektron. Dan ikatan terjadi jika keduanya merupakan atom-atom non-logam. Sebelum membahas tentang macam-macam ikatan kimia, terlebih dahulu kita bahas tentang struktur Lewis. Struktur Lewis adalah lambang yang digunakan untuk menunjukkan elektron valensi dari atom-atom yang berikatan. Biasanya digambarkan dengan simbol dot dan cross. Seperti ditampilkan dalam tabel berikut ini. Untuk golongan 1A sampai 8A yang digambarkan dengan simbol dot. Dari beberapa cara suatu atom mencapai keadaan stabil dapat digolongkan macam-macam ikatan kimia. Ikatan kimia dibagi menjadi 3, ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ion. Ikatan ion terjadi karena adanya serah terima elektron, di mana atom yang melepas elektron atau atom logam akan bermuatan positif dan yang menangkap elektron atau atom non-logam akan bermuatan negatif, sehingga ikatan ion ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik dari ion positif dan ion negatif. Biasa disebut dengan gaya elektrostatis. Umumnya terjadi antara unsur-unsur golongan 1A, 2A, 3A dengan golongan 6A ataupun 7A. Contohnya, ikatan yang terjadi pada senyawa NaCl, yaitu terjadi antara atom Na dari golongan 1A dan atom Cl dari golongan 7A. Bagaimana proses terjadinya ikatan Na dan Cl? Ikatan antara atom Na yang memiliki nomor atom 11 dan atom Cl yang memiliki nomor atom 17. Na memiliki konfigurasi 281, sehingga Na cenderung melepas satu elektronnya untuk mencapai kondisi stabil, sedangkan Cl menangkap satu elektron karena memiliki konfigurasi elektron dengan elektron valensi 1. Kemudian ion-ion yang terbentuk dari Na+ dan Cl- akan bergabung dengan menyediakan elektron masing-masing, sehingga membentuk senyawa NaCl atau natrium klorida. Jadi, senyawa yang terbentuk karena adanya ikatan Na dan Cl adalah NaCl dengan ikatan ion. Ikatan kovalen. Ikatan kimia yang terjadi dengan cara menggunakan bersama-sama sepasang elektron atau lebih. Ikatan kovalen terjadi antara atom non-logam dan non-logam. Macam-macam ikatan kovalen. Ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap, ada rangkap 2 dan rangkap 3, dan yang terakhir ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen tunggal artinya
bahwa dalam ikatannya melibatkan sepasang elektron yang digunakan bersama-sama. Contohnya, ikatan pada H2. Prosesnya, H yang memiliki nomor atom 1 sehingga konfigurasinya 1. Bisa kita gambarkan menggunakan struktur Lewis. Karena elektron valensi 1, kita gambarkan dotnya berjumlah 1. Pada ikatan H2, H berjumlah 2. Sehingga kita gambarkan seperti ini. Kemudian kita ikatkan antara atom H akan membentuk ikatan H2 dengan menggunakan masing-masing satu elektronnya untuk membentuk ikatan. Sehingga ikatannya yang terbentuk adalah H dan H, ikatan kovalen tunggal karena melibatkan satu pasang elektron. Kemudian ikatan kovalen rangkap yang terdiri dari rangkap 2 dan rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 2 artinya dalam ikatan melibatkan dua pasangan elektron untuk digunakan bersama-sama. Contohnya pada O2. Sedangkan untuk ikatan kovalen rangkap 3 artinya dalam ikatan tersebut melibatkan tiga pasang elektron digunakan bersama-sama. Contoh pada ikatan yang terjadi pada N2. Dan yang terakhir, ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu unsur saja. Contohnya pada senyawa NH4+ ataupun pada senyawa SO2. Untuk pembentukan struktur Lewis dari NH4+ dan SO2 akan dijelaskan pada tahapan selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana menggambar struktur Lewis dari suatu senyawa? Yang pertama, buatlah konfigurasi dari elektron masing-masing unsur yang berikatan. Yang kedua, buatlah struktur Lewis masing-masing unsur yang berdasarkan elektron valensinya. Dan yang terakhir, gambarkan strukturnya dengan cara menggabungkan elektron dari masing-masing unsur dengan mengikuti kaidah oktet, kecuali H atau He mengikuti kaidah duplet. Nah, contohnya, pembentukan struktur Lewis pada H2O, di mana H memiliki nomor atom 1 dan oksigen memiliki nomor atom 8. Yang pertama, kita buat konfigurasi dari masing-masing, yaitu H, konfigurasinya 1 karena nomor atomnya 1, kemudian oksigen dengan konfigurasi elektron 2, 6. Kemudian kita gambarkan struktur Lewis masing-masing unsur. Untuk H, kita gambarkan dengan dot sebanyak 1. Untuk oksigen, kita gambarkan menggunakan tanda cross supaya berbeda. Berjumlah 6. Ingat, dalam struktur Lewis yang kita gunakan hanya elektron valensinya saja. Sebanyak 6. Kemudian dari dua struktur Lewis itu tadi kita gabungkan supaya membentuk suatu senyawa yang mengikuti kaidah oktet. Bagaimana supaya membentuk 8 elektron? Seperti ini. H diletakkan di pinggir. Masing-masing H kita pasangkan dengan 1 elektron pada oksigen.
Jadi di sini bisa kalian lihat atomnya memiliki elektron sebanyak 8, sehingga sudah memenuhi kaidah oktet. Sehingga strukturnya menjadi seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan struktur Lewis, dan yang ini rumus Lewis. Adapun perbedaan dari senyawa ion dan senyawa kovalen bisa kalian lihat dalam tabel berikut ini. Untuk senyawa ion merupakan padatan pada suhu ruang, sedangkan kovalen berwujud gas, cairan, atau padatan lumak pada suhu ruang. Yang kedua, senyawa ion bersifat keras tapi rapuh, sedangkan kovalen bersifat lunak dan tidak rapuh. Perbedaan yang ketiga, untuk senyawa ion larut dalam pelarut air, sedangkan senyawa kovalen tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Dan yang keempat, untuk senyawa ion tidak menghantarkan listrik dalam fase padat, tetapi dapat menghantarkan listrik dalam fase cair atau jika larut dalam air. Sedangkan kovalen pada umumnya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dan berikutnya kita bahas tentang tata nama senyawa. Untuk senyawa anorganik, senyawa biner, yaitu senyawa yang terdiri dari logam dan non-logam. Cara penamaannya, nama logam disebutkan terlebih dahulu, diikuti nama non-logam ditambah ida. Contohnya NaCl, di mana Na adalah natrium dan Cl adalah klor, kita tambah ida sehingga menjadi natrium klorida. Contoh lain ada Kb, kalium bromida, Mgi2 atau magnesium iodida. Untuk senyawa yang berikutnya, senyawa biner yang memiliki pilok lebih dari satu jenis. Contohnya untuk unsur-unsur Cu, Fe, Zn memiliki rumus penamaan nama logam diikuti dengan angka Romawi yang menyatakan bilangan oksidasi, diikuti nama non-logam ditambah ida. Contohnya Cu2O, tembaga 1 oksida. 1 di bawah 1 ini menunjukkan bilok dari Cu, yaitu positif 1. CuCl2 memiliki nama tembaga 2 klorida karena dalam senyawa ini Cu memiliki bilok plus 2. Ya, untuk penamaan senyawa biner non-logam dengan non-logam memiliki aturan jumlah atom non-logam diikuti dengan nama non-logam ditambah jumlah atom non-logam yang kedua diikuti nama non-logam yang kedua. Jumlah atom dinyatakan dalam bahasa Latin. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Contoh Co. C, nama logamnya karbon, sehingga kita beri nama karbon karena karbon itu berada di awal. Untuk 1 atau mono di awal itu tidak perlu dituliskan, sehingga cukup karbon. Diikuti dengan unsur yang kedua, oksigen berjumlah 1, sehingga kasih awalan mono. Jadi karbon monoksida. Contoh berikutnya N2O5. Nitrogen dikasih awalan di,
karena jumlahnya 2. Di nitrogen, pentaoksida penta menyatakan jumlah 5 dari oksigen. Untuk tata nama senyawa poliatomik, asam dan basa. Untuk asam memiliki ciri memiliki ion H+. Aturan penamaannya yaitu asam diikuti nama non-logam ditambah ida untuk asam-asam biner. Sedangkan untuk asam-asam oksi, asam diikuti nama anionnya. Contoh HCl diberi nama asam klorida. Contoh lain HF asam bromida, HNO3 asam nitrat, H2SO4 asam sulfat. Untuk nitrat dan sulfat merupakan asam-asam oksi. Berikutnya untuk tata nama senyawa poliatomik yang bersifat basa. Cirinya memiliki ion OH- dengan biasa disebut dengan istilah hidroksida. Dengan rumus nama logam atau nama kation diikuti istilah hidroksida. Contoh NaOH, di mana Na itu adalah natrium diikuti hidroksida menjadi natrium hidroksida. Contoh lain ada NH4OH, dengan NH4 itu nama amonium diikuti hidroksida menjadi. Untuk membantu dalam penamaan, kalian bisa melihat tabel ion-ion poliatomik berikut ini. Untuk tata nama senyawa berikutnya adalah senyawa organik. Senyawa organik memiliki aturan penamaan khusus. Contohnya CH4 metana, urea itu CONH2 2 kali, CH3 COOH itu asam cuka, glukosa itu rumusnya C6H12O6. Demikian tadi pembahasan pokok bahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.